Oke, kita masih di obrolan Sonora Podcast sama Sonora ya. Tema kita adalah cara praktis daftar BPJS Kesehatan dan program rehab. Ini masih bersama Wibowo ya, yang merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Sahabat Sonora ya. Tadi di segmen pertama kita udah kupas soal cara praktis daftar BPJS Kesehatan, dan di sesi kedua ini adalah materi program rehab. Nah, apa nih Mas Bowo program rehab ini sebenarnya? Baik, Mas Arif, sahabat Sonora, apa sih rehab? Yang tadi sudah disinggung di awal. Rehab adalah rencana pembayaran bertahap, Mas Arif, atau bahasa kesehariannya cicilan gitu. Jadi BPJS Kesehatan merespon terkait banyaknya peserta yang menunggak. Jadi kalau dipresentasikan Mas Arif, di Kalimantan Barat ini peserta yang non aktif atau tingkat keaktifannya baru mencapai 70-an%. Jadi masih banyak, sekitar 30-an% peserta yang non aktif. Nah, non aktif ini salah satunya adalah menunggak gitu. Jadi menunggak di segmen mandiri. Maka BPJS Kesehatan meluncurkan suatu program yang namanya cicilan, yang diperuntukkan untuk peserta yang mandiri menunggak yang lebih dari 3 bulan gitu. Jadi yang menunggak baru 2 bulan ini belum bisa ikut rehab. Jadi harus dibayar semuanya, kecuali menunggak lebih dari 3 bulan ini bisa mengikuti program rehab, Mas Arif. Oke, kami juga mengajak pendengar dan juga penonton yang lagi nonton di YouTube kami di Sonora Pontianak ya, bisa juga tinggalkan di live chatnya. Bisa sahabat tulis nama, kemudian juga dari daerah mana, biar nanti kita akan sapa di segmen ketiga atau juga di segmen terakhir untuk pertanyaannya. Nah, Mas Bowo, selanjutnya untuk ke kriteria nih peserta BPJS Kesehatan yang bisa mencicil tunggakan iuran dengan program rehab ini seperti apa, Mas? Jadi untuk kriteria yang bisa mengikuti program rehab adalah yang pertama tentunya peserta yang membayar iuran per bulan seperti PBPU dan BU. Jadi PBPU ini adalah peserta mandiri, Mas Arif. Ini bisa mengikuti program rehab atau cicilan. Kemudian peserta segmen bukan pekerja, ini yang juga membayar iuran sendiri, ini bisa mengikuti program rehab. Kemudian peserta yang memiliki tunggakan tersebut bisa dicicil sampai dengan 12 kali gitu. Jadi tadi peserta yang menunggak 4 bulan ke atas sampai dengan maksimal 24 bulan kan. Kenapa maksimal 24 bulan, Mas Arif? Karena iuran peserta JKN ini adalah maksimal 24 bulan. Misalnya peserta menunggaknya lebih dari 3 tahun atau bahkan 5 tahun, ini yang dibayar hanya 24 bulan saja. Nah, ini banyak sekali dari peserta kita yang nanya, Mas Arif, apakah BPJS Kesehatan itu tidak ada pemutihan gitu? Nah, betul, ya betul. Ada gitu. Jadi pemutihannya itu yaitu tadi berapapun tunggakan yang bertahun-tahun, ini yang dibayar hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan, artinya 25 bulan. Nah, inilah suatu bentuk keringanan tadi. Kemudian ada lagi keringanan lagi, karena rehab ini sebenarnya merespon terkait wabah COVID yang terjadi beberapa tahun yang belakang yang lalu, Bang Arif. Jadi ini diberikan kemudahan dengan cara cicilan seperti itu, Mas Arif. Oke ya, artinya tadi ada soal peserta memiliki tunggakan ya, iuran BPJS Kesehatan tadi minimal 4 bulan ya, maksimal 24 bulan. 24 bulan. Nah, kalau lepas dari 24 bulan berarti tidak termasuk, Mas? Ulang lagi atau gimana? Tetap termasuk, cuma termasuk, yang dihitung 24 bulan. Nah, kemudian untuk lupa tadi menyampaikan di awal bahwa rehab ini kartunya nanti aktif ketika lunas gitu. Oh, ketika lunas ya. Jadi nanti kartu bisa aktif dan bisa digunakan ketika sudah lunas, seperti itu, Mas Arif. Ya. Nah,
Biasanya Mas kan ada latar belakang tuh ya. Untuk latar belakang supaya juga masyarakat tahu apa sih sebenarnya rehab ini. Kalau dengan adanya rehab ini, apakah ada latar belakangnya hadir program rehab ini, Mas? Jadi yang melatar belakangi tadi juga saya sudah sebutkan di awal bahwa ini salah satunya adalah Pandemi tadi ya? Ya, pandemi yang menyebabkan rendahnya peserta, ke tingkat kemampuan peserta ini membayar atau disebut ability to pay-nya, Mas Arif. Nah, kemampuan atau peserta membayarkan bermacam-macam, salah satunya ability to pay, kemudian ada willingness to pay. Jadi nah ini yang melalui kesempatan ini saya menghimbau, jadi peserta-peserta yang willingness to pay-nya rendah atau kesadaran membayarnya rendah, Mas Arif. Jadi kecenderungan peserta kan membayar ketika mau dipakai gitu. Jadi setelah dipakai kemudian sembuh, berobat, ini menunggak, tidak dibayar lagi. Nah, pada kesempatan ini yuk dengan menjaga keaktifan iuran kepesertaan peserta ini supaya terjadi kegotong royongan di program JKN ini. Karena salah satu napas dari program JKN ini adalah gotong royong, Bang Mas Arif. Jadi yang sehat membantu yang sakit, seperti itu. Supaya program ini tetap berlanjut ya. Bayangkan saja sesuai dengan data di 2023 bahwa per hari ini rata-rata 1,6 juta peserta JKN yang menggunakan layanan JKN ini ya. Nah, kita tidak bisa membayangkan program ini berhenti di tengah jalan gitu. Jadi program JKN ini memang sangat membantu, dan ini sangat cakupannya sangat luas, Mas Arif, bandingkan dengan asuransi yang ada di luar negeri. Misalnya kayak di Inggris itu ada namanya NHS, National Health Service. Nah, ini asuransi yang di Inggris. Nah, di Inggris ini tidak semua penyakit ditanggung gitu. Contohnya kayak kehamilan. Nah, ini di Inggris tidak dijamin, di program JKN ini dijamin. Kemudian ada penyakit yang akibat penuaan, Mas Arif, di luar negeri NHS itu tidak dijamin. Kemudian kita dijamin. Kemudian penyakit yang akibat alergi gitu. Jadi kan memang faktor pribadi gitu ya. Di Inggris itu tidak dijamin, kita dijamin. Jadi prinsipnya di program JKN ini, Mas Arif, semua penyakit dijamin, tapi harus sesuai dengan prosedur dan dengan tujuan untuk pengobatan, itu dijamin. Di program JKN. Maka program yang sangat mulia ini, melalui kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau Mas Arif kepada peserta yang sudah terdaftar, kemudian kebetulan saat ini menunggak, ini yuk kita manfaatkan yang namanya program rehab. Kemudian bagi peserta yang belum terdaftar, segeralah daftar, karena kata pepatah kan sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Baik, berarti artinya Mas setiap tahun ya, setiap bulan, berarti program dari PJS terutama rehab tadi juga JKN gitu ya. Ini berarti meningkat gitu ya untuk orang yang menggunakan gitu loh. Ya, kalau pasiennya gitu. Iya, kepesertaan ini yang daftar rehab ini ya. Rehab, tentunya ya setiap bulan pasti meningkat peserta yang daftar rehab. Ini bisa dilihat dari keaktifan kepesertaan. Ini kita setiap bulan ini juga meningkat, Mas Arif. Ini bukti bahwa program rehab ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Oke, luar biasa nih Sobat Sonora ya. Kita break dulu di segmen kedua ini ya, Mas Bo ya. Dan yang segmen ketiga kita masih kupas soal program rehab ini, tapi juga syarat dan ketentuan mendaftar program rehab ya. Di segmen ketiga tetap bersama kami Sobat Sonora, hanya di Sonora Pontianak News, Traffic and Music.